Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu baraya kair semuanya. Semoga baraya semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja baraya kita ke pembahasannya. Dalam ekonomi makro, resesi atau kemerosotan adalah kondisi ketika produk domestik bruto atau GDP menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Resesi dapat juga diartikan sebagai penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan, berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Resesi sering diasosiasikan dengan turunnya harga-harga atau deflasi, atau kebalikannya, meningkatnya harga-harga secara tajam atau inflasi dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi. Resesi ekonomi yang berlangsung lama disebut depresi ekonomi, yaitu suatu keadaan terjadi penurunan aktivitas ekonomi yang parah dan berkepanjangan. Penurunan drastis tingkat ekonomi atau biasanya akibat depresi parah atau akibat hiperinflasi disebut kebangkrutan ekonomi atau ekonomi kolaps. Kolumnis Sidney J. Harris membedakan istilah-istilah di atas dengan cara ini. Sebuah resesi adalah ketika tetanggamu kehilangan pekerjaan, sedangkan depresi adalah ketika kamu yang kehilangan pekerjaan. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan resesi, yaitu 1. Produksi dan konsumsi yang tidak seimbang, 2. Utang yang berlebihan, 3. Penggelembungan aset, 4. Inflasi, 5. Deflasi. Resesi ekonomi yang terjadi berkepanjangan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dunia, sebab turunnya semua indikator ekonomi seperti PDB, laba perusahaan, lowongan pekerjaan, dan lain-lain yang menciptakan kekacauan ekonomi. Inilah 5 resesi terbesar di dunia sepanjang sejarah. The Credit Crisis atau krisis kredit yang terjadi tahun 1772 awalnya bermula di London, kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Penyebabnya adalah ketika kerajaan Inggris mengumpulkan kekayaan melalui kepemilikan dan perdagangan dari wilayah kolonialnya tahun 1760-an. Hal ini memicu optimisme berlebihan dari banyak bank Inggris, kemudian melakukan ekspansi kredit besar-besaran. Namun seorang mitra bank Inggris nil yang bernama Alexander Pordice mendadak kabur ke Prancis untuk menghindari membayar hutang miliknya dalam jumlah besar pada tahun 1772. Kabar tersebut pun menyebar dan memicu kepanikan perbankan Inggris. Kreditur pun mulai menuntut penarikan uang instan dari berbagai bank di Inggris. Hal yang sama berlanjut ke Skotlandia, Belanda, Eropa, dan koloni Inggris Amerika. Menurut sejarawan, dampak ekonomi dari krisis ini adalah salah satu faktor utama yang berkontribusi pada protes Boston Tea Party dan Revolusi Amerika. The Great Depression atau Depresi Besar yang terjadi pada tahun 1929-1939 adalah bencana ekonomi dan finansial terburuk di abad 20. Banyak ahli yakin bahwa pemicu resesi kala itu adalah kehancuran yang terjadi di Wall Street tahun 1929. Diperburuk oleh keputusan kebijakan pemerintah AS. Resesi terburuk itu berlangsung selama 10 tahun dan mengakibatkan hilangnya pendapatan negara dalam jumlah besar. Rekor pengangguran terjadi saat itu. Kehilangan output pun berlangsung di negara-negara industri. Amerika mengalami tingkat pengangguran mencapai hampir 25% di puncak krisis tahun 1933. Krisis minyak ini diawali saat negara anggota OPEC, organisasi negara-negara pengekspor minyak dominan di wilayah Arab, memutuskan untuk membalas Amerika sebagai tanggapan atas pengiriman pasokan senjatanya ke Israel selama Perang Arab-Israel keempat. Negara OPEC mendeklarasikan embargo minyak dan menghentikan ekspor ke Amerika Serikat serta negara sekutunya. Akibat embargo, terjadi kekurangan minyak dan lonjakan harga sehingga memicu krisis ekonomi di Amerika Serikat serta negara maju lainnya. Inflasi menyusul sangat tinggi secara bersamaan, dipicu oleh lonjakan harga energi dan stagnasi ekonomi. Ekonom menyebut krisis di era itu sebagai periode stagflasi atau stagnasi ditambah inflasi.
Awal krisis adalah dari Thailand tahun 1997 dan kemudian menyebar cepat ke Asia Timur dan mitra dagangnya. Penyebabnya adalah aliran modal spekulatif berlebihan dari negara maju ke wilayah Asia Timur, yaitu Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Korea Selatan. Akumulasi untung pun membengkak di wilayah Asia Timur pada Juli 1997. Pemerintah Thailand mulai mengubah nilai tukar mata uang tetapnya terhadap dolar Amerika Serikat. Alasannya kurang sumber daya mata uang asing. Kepanikan pun muncul di wilayah Asia lalu menyebabkan pembalikan luas miliaran dolar investasi asing. Investor semakin waspada terhadap kemungkinan kebangkrutan pemerintah Asia Timur. Dan ketakutan krisis keuangan di seluruh dunia mulai menyebar. Resesi ini butuh waktu bertahun-tahun untuk kembali normal dengan bantuan dari Dana Moneter Internasional. Krisis finansial tahun 2007-2008 memicu resesi hebat. Ekonom menyebut ini adalah krisis keuangan paling parah sejak depresi hebat. Pemicunya adalah runtuhnya gelembung perumahan atau housing bubble di Amerika Serikat, hingga Lehman Brothers, salah satu bank investasi terbesar di dunia, runtuh. Hal ini berimbas pada runtuhnya banyak lembaga keuangan dan bisnis utama. Butuh dana talangan pemerintah yang sangat besar untuk memulihkan kondisi ini. Untuk kembali normal dibutuhkan waktu 1 dekade dan menghapus jutaan pekerjaan serta miliaran dolar. Resesi 2009 terjadi setelah krisis keuangan sejak Great Depression. Krisis keuangan ini terjadi di pertengahan 2007 pada perekonomian negara-negara maju. Setelah pelonggaran regulasi dan pengawasan lembaga dan pasar keuangan, harga aset, berkembangnya kredit di berbagai negara, hingga ekspansi cepat di high risk lending, khususnya di pasar perumahan Amerika Serikat. Layanan keuangan global Lehman Brothers bangkrut pada 2008. Kebangkrutannya turut memicu krisis makroekonomi dan keuangan. Kelak, hubungan pasar Amerika Serikat dan pasar keuangan lainnya turut memicu krisis di perekonomian negara maju dan beberapa negara berkembang. Krisis perbankan di negara-negara Eropa berkembang pada 2008. Rentetan kejadian ini memicu penurunan tajam harga aset dan krisis kredit, jatuhnya perdagangan global dan resesi di sejumlah negara. Namun, sejumlah negara berkembang kecuali beberapa wilayah di Eropa dan Asia Tengah justru dapat melewati resesi global 2009 dengan relatif baik. Kondisi ini salah satunya ditenggarai oleh terbatasnya eksposur perekonomian di negara-negara ini terhadap pasar keuangan global. Oke Baraya, itulah tadi resesi-resesi yang pernah terjadi di dunia ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.